Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil arwah dari ayah pasien. Assalamualaikum Pak. Pak ngapunten ya Pak. Kula manggil Bapak mboten sapa. Ini juga kebaikan Bapak. Maaf. Arwah ini tubuhnya terlihat sangat kaku sampai tubuhnya tidak bisa digerakkan. Arwah ini seperti tertindih sesuatu. Dan dia bilang, abot. Abot itu dalam bahasa Jawa artinya berat-berat. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Bismillahirrahmanirrahim. Anu berat ini berat kepada lo. Iya lah. Kayak tunggu begitu diemblekan kok. Lah aku keluargane alon-alon ngomongnya. Ya kan tadi bilang kok udah membahayakan diambil saja. Bapak udah bilang abot. Apa Pak? Didengerin itu di sini langsung mendekat begitu loh. Berat sekali. Mbak. Apa ini? Kalau tak Kepandeng aku kepandeng. ya punten. Berat ya sakit ya susut begitu loh. Udah nekuk. Ini bukan kaku. Meninggalnya lemes ini bukan kaku tapi dia membahas seperti kuali begitu. Itu kuali tanjukannya di sini megar begini kan megar begini terus di kualinya tuh yang isinya macam-macam begitu. Nah itu berat sekali Mbak kuali bukan kaku ini. Gitu masa memegang kuali mau lemes begini mentang-mentang matinya lemes. Anda abot jadinya kemblekan aku. Itu kenapa ya? Kenapa bentar? Bapaknya itu meskipun diem katanya nggak emosian tapi dadanya tuh emosi. Mendem. Makanya wajahnya itu tuh memancar dari dadanya sebenarnya. Kenapa dia begini? Lah wajahnya luas masa kayak begini nyadok wajahnya. Wajahnya itu bukan wajah kecil tapi gede sekali dan berat dari besi murni sudah tanpa campuran, tanpa pengawet ya. Besar. Makanya dia kan begini mau nyadok begini kok. Aduh. Bapaknya ini dulu punya pegangan, Bu. Itu yang ingin aku tekankan, soalnya itu memberatkan. Terus bapaknya ini apakah dulu ada berhubungan dengan wajar atau segala sesuatu? Pokoknya bapak ini masih ada apa ya, entah meja barang nggak dikembalikan atau apa begitu loh Bu. Soalnya seperti barang elektronik itu banyak di dadanya itu, tapi elektronik yang jadul-jadul. Kita koleksi barang kuno. Oh, lah aku rek. Iya elektrik tapi yang kuno, yang jadul itu loh aku bilangnya. Iya, itu soalnya ada di dalam wajannya itu dan itu tuh memberatkan. Jumlahnya bukan 1, 2, 3, tapi yang ditumpuk tadi wah nggak ngitung ribuan Bu. Jadi kalau tak rasa beratnya itu berapa kuintal ya? Sampai makanya aku muni-muni soalnya aku keberatan kok keburu diambil sih arwahnya gitu loh. Terus sih kayak ya Allah kok rasanya koyong ini begitu. Gimana ya aku susah jelasinnya, tapi kalau sudah ngadepi
pasien gini ya ndak tega. Berat Bu, berat dan sakit begitu loh. Bukan cuma kalau dimblekan tok sih enak tinggal lemas. Masalah dia juga harus menyonggo itu. Jelaskannya begini, misalkan bapakmu beli rongsok itu kan, kalau ini kok diajab berarti kan termasuk pembelian yang sia-sia atau gimana aku nggak tahu. Yang jelas sebenarnya ada kebutuhan pokok yang harus dia selesaikan dan bayar, tapi dia malah lebih ke koleksinya begitu loh. Nah itu termasuk sia-sia. Jadi uang dikasih Allah tuh sebenarnya serupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi makanya Allah pakailah rezeki yang bermanfaat dan berfaedah begitu. Arwah ini ternyata dulunya adalah seorang kolektor barang antik. Ternyata hal seperti itu mendapat siksa kubur juga. Karena telah menyia-nyiakan harta yang sudah diberikan oleh Allah dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal arwah masih memiliki tanggung jawab harus diselesaikan dengan harta tersebut, tetapi arwah ini malah membeli barang tidak bermanfaat dan hanya untuk kepuasan pribadi. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Surat Al-Isra, ayat 26-27. Larangan menyia-nyiakan harta, karena perbuatan itu disamakan dengan perilaku setan, menunjukkan bahwa harta harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Oh berarti koleksi yang nggak perlu tuh dosa ya? Lebihan Bu, dijual aja. Jadi kayak mempertanggungjawabkan apa yang dia itu loh tentang barang-barangnya itu. Ya ada. Iya pokoknya aku lihat elektronik kan. Oh suka begitu. Nah terus dari itu aku lihatnya ya memang ada mungkin dari dulunya barang yang pinjam nggak dikembalikan, atau misalkan jual beli apa tapi misalkan ya wes iki rego rego siji tapi dia langsung wes 5 sisan ini. Nah sedangkan yang ditawar tidak ikhlas sebenarnya. Nah ini juga memberatkan begitu. Dalam membeli barang koleksinya pun arwah ini sering semena-mena, sehingga penjualnya tidak ridho, sehingga menjadi siksanya di alam kubur. Di dalam hadits juga disebutkan, sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridha. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2185 dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadits ini secara langsung menyatakan bahwa syarat sahnya jual beli dalam Islam adalah adanya kerelaan dari kedua pihak, penjual dan pembeli. Jadi bapaknya bukan dimbleki atau dijatuhi barang itu saja, tapi dia juga diazab harus menyonggo. Makanya kan tadi tangannya kan begini kan, menyonggo itu. Dan maaf ya untuk sedekahnya juga bapaknya kurang ini. Bapakku manol, maksudnya kulit angkut. Memang orang nggak punya kulit angkut. Iya Bu. Nah itu yang banyak sering orang salah paham, sedekah itu bukan harus nunggu kaya Bu, tapi 2,5% tuh bukan hak dari bapak itu sebenarnya. Meskipun misal dapat 10.000, ya 2,5% harusnya dikasihkan ke orang lain. Itu yang banyak orang nggak tahu-taunya, oh buat makan aja susah. Ya susah karena nggak beramal itu, coba sedikit diamalkan, pasti Allah mengganti. Iya soalnya dulu kan penyuluhan agama memang tidak se-ekstrim ini. Begitu, jadi aku ya kalau selebihnya bapaknya ya wes nggak aneh-aneh, cuman isi badannya itu Bu, untuk ibaratnya bapaknya ini biar nggak sakit, biar kuat, ya biar sehat, ibaratnya begitu, sehat kuat, tok itu tok. Tentara. Kasnya tentara. Bukan tentara, tapi untuk biar rezeki lancar gitu enggak. Yang penting dia cuma pengen sehat dan kuat, kayak ngisi awak ben kuat begitu loh. Barang-barang apa yang ada di terus yang nggak pernah sakit juga cocok. Nggak pernah sakit itu karena memang punya pegangan, ya nggak pernah sakit. Pengen sehat dan kuat dia tuh. Kekuatan dan kekebalan. Ini hitungannya kan isiannya kan nggak yang kayak tadi kan kayak leluhurnya kan kayak mengerikan. Ini nggak begitu mengerikan, tapi ya tetap minta jatah ke anak keturunannya untuk diselamatkan. Enggak yang itu loh Bu, yang dulu dipakai isian buat bapaknya ini loh, ibaratnya aku wes gawe bapakmu sehat, wes iso gawe bapakmu kerja, rak tahu lelah, rak tahu kesel, rak tahu sambat. Nah sekarang anaknya sing gampang sakit kok. Orang yang biasa pergi ke dukun dan terkadang meminta kesehatan, kekuatan, penglaris untuk dagangannya, dimudahkan jodohnya, pegangan dan sebagainya. Sebenarnya mereka sedang membuat ikatan dengan jin, dan tentu saja semua itu tidak gratis. Oleh dukun, biasanya akan diberi minuman atau doa-doa. Dan jin akan memberikan apa yang mereka inginkan, tetapi nanti yang kena imbasnya adalah anak keturunannya. Semisal ke dukun agar sehat dan kuat,
maka anaknya kelak akan sakit-sakitan. Jika minta penglaris, kelak rezeki anaknya akan sulit. Jika minta dimudahkan jodohnya, maka anaknya akan susah dapat jodoh. Seperti itu cara kerja jin dan semua tidak ada yang gratis. Wallahu a'lam bishawab, artinya hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya. Anaknya gampang ngeluh, gampang sakit. Karena kan kekuatan dari yang diberikan bapaknya kan bisa memang mengambil dari anak-anak keturunan. Diambil dari anak keturunan. Sering lemes, Bapak? Sakit kepala, Bapak? Jarang sih. Jarang. Sakit apa? Bapak pernah minum ke orang pinter? Yai gitu? Gus? Tidak percaya. Tak percaya, tapi ada loh di badan Bapak, ada. Lah kok Bapak Ya itu yang paling parah. Sama membeli barang yang tidak penting. Padahal ada sesuatu yang harus dibeli secara urgen harusnya. Memang sampai bertengkar sama ibu. Lah iyo, Gak dibelanjain. nggak dibelanjain malah itu butuh tambah ini. tambah gak boleh. Iya. Kewajibannya malah ditinggal. Malah sing kudu kewajibannya Makanya malah yang dibikin itu sebenarnya. Tadi kan bilang masih ada hal yang urgen yang harus dibayarkan, tapi dia malah seneng koleksinya ini. Ya jadinya pertanggungjawabannya disanggo dhewe kan biyen golek-golek tak kei rezeki nggo tukunya disanggo dhewe. Sekarang ngeluh, ampun Gusti Allah, niki ampun Gusti Allah. Begitu. Ya hati-hati membeli barang koleksi. Jangan beli boja baju terus ya. Lah aku iki. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.